Akal itu punya 4 tingkatan. Ini nanti teori akal ini ada di hampir semua filosof muslim. Yang pertama adalah al-akal bil fi'li daiman. Yang kedua adalah al-akal bil quwwah. Yang ketiga al-akal bil malakah. Dan yang keempat al-akal al-zahir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana. Yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi al-akal bil fi'li daiman. Jadi ini akal tapi bukan akalmu loh ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafad. Jadi ada semacam daya intelek puncak di luar akalmu ini. Kalau di Plato itu semacam ada di dunia idea. Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia, yang bikin kamu bisa mikir. Kayak apa ya? Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini, puncaknya kan adalah mana meterannya. Ada meteran yang di luar itu, itulah al-akal bil fi'li daiman. Dia harus hidup terus dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini. Dan lampu kecil-kecil ini akalmu. Jadi ada akal puncak yang ini sumbernya langsung dari Allah. Isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia. Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal, isinya rasionalitas-rasionalitas puncak. Kalau di Al-Farabi besok di emanasi ini disebut akal ke-10. Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10. Yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia. Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya. Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses al-aklu bil fi'li daiman ini. Akal mustafad ini harus kamu akses terus biar akalmu hidup, biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya al-aklu bil quwwah, potensi akal, potensi untuk menangkap pengetahuan, potensi untuk menangkap dari sumber yang puncak tadi. Itu namanya al-akal bil quwwah, masih potensi. Begitu dikasih transmisi, begitu kamu mencoba mikir, maka dia naik ke level namanya akal bakat, al-akal bil malakah. Dari semua tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. Jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aklu al-zahir, akal nyata sudah. Saya punya ide kan, itu berarti sudah al-aklu al-zahir. Aku lihat teh. Lihat teh ini misalnya, teh ini sudah dingin mesti. Dan tadi sudah jam 7:30. Aku belum menyentuhnya, aku belum meminumnya, tapi sudah bisa tak simpulin ini sudah dingin. Itu kan daya ini yang main. Dan pemahaman universal bahwa setelah sekian jam, setiap sekian menit teh sudah dingin, itu sumbernya dari akal yang bil fi'li daiman tadi. Pemahaman-pemahaman universal. Terus ditransmisikan ke akal yang tadi potensi, terus hidup, terus jalan, terus menyimpulkan, loh kan bener dingin. Kalau sudah ide ini berarti namanya al-aklu al-zahir. Dan ini harus hidup terus untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini, karena mungkin akalmu nggak terlalu nyala. Mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu dihapusi. Iya, hati-hati kadang-kadang banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita
kadang-kadang kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu enggak bisa baca? Ya mungkin sumber yang di atas masih enggak nyambung sama kamu. Sama akal mustafad, akal 10, al-aqlu bil fi'li daiman. Oke, itu akal. Akal terbatas, iya. Oleh karena itu kamu butuh bantuan dari Allah. Dan Allah sudah ngasih bantuan. Kamu dikasih wahyu. Ada wahyu formal, ada wahyu non formal. Yang formal sudah dibukukan, yang non formal tergantung kedekatanmu sama Allah. Itu nanti namanya ilham, intuisi. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Nggak semua pengetahuan bisa kita akses. Dan Allah murah hati ngasih kita selalu petunjuk. Makanya setiap sholat kita di Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Kamu selalu harus minta hidayah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu teorinya Al-Kindi. Epistemologinya, ya kalau ini sederhana, bahwa pengetahuan itu ada kalanya dari indera, ada kalanya dari akal. Ada kalanya partikular. Kalau partikular yang menangkap indera, universal yang menangkap akal. Universal itu yang pakai relasi-relasi logika. Gitu. Nanti malam mesti dingin ini. Ya biasa malam. Kalau besok siang mesti panas. Oh iya siang. Itu kan pengetahuan-pengetahuan universal. Pemahamannya pakai akal. Oke. Dan kalau di Al-Kindi, pengetahuan dari akal itu derajatnya lebih tinggi dan lebih bisa disandari. Oke. Terakhir, yalah, ada beberapa hikmah. Ini tak ambil dari Al-Muntakhab, karyanya As-Sijistani. Karena pikiran-pikirannya para filosof muslim itu biasanya terselip banyak hikmah di baliknya. Yo nanti karena kita sesinya sekarang filsafat Islam, ya tak kasihlah beberapa mungkin hikmah yang bisa kamu pakai. Yang pertama yang tak catat di antara tulisannya Al-Kindi adalah bahwa ini yang unik. Mengkaji buku filsafat, belajar filsafat itu adalah idnya, hari rayanya jiwa yang rasional. Oh ya kan, luar biasa. Berarti kamu ngaji filsafat malam ini sedang berhari raya. Tiap minggu kamu sedang. Jadi maksudnya apa? Kamu tadi kan jiwa itu kan punya al-quwah. Di antara al-quwahnya adalah al-quwah al-aqliyah, kekuatan rasio. Dan kekuatan rasio itu ketika kamu belajar filsafat, dia sedang berhari raya, dia sedang senang-senang. Dia sedang melampiaskan hasratnya yang terpendam karena selama ini kamu tidak rasional. Maka hari rayanya jiwamu yang rasional adalah ketika kamu belajar filsafat atau belajar buku-buku filsafat. Oh, cari hari raya sering-sering aja. Hari raya itu kan enak. Itu hikmahnya dari Al-Kindi. Ya karena memang akal itu semakin dilatih, semakin kamu pakai, dia semakin berkualitas. Jangan bedakan sama barang. Barang itu semakin sering dipakai, semakin rusak, semakin aus. Tapi kalau akal kebalikannya, semakin sering dipakai, dia semakin tajam. Saya seneng ngomong ngajar kayak gini, kenapa? Karena dengan ngajar saya juga mikir dan kepake terus. Jadi aku tambah pinter. Gitu loh. Kamu yang dengerin kalau cuma melongo, ndak ikut aktif akalmu, ya sama aja. Sebenarnya kamu yang berjasa padaku, bukan aku yang berjasa padamu. Kebalikannya sebenarnya mungkin kalau dicermati. Maka kamu jangan mau kalah gitu loh. Bikin hari raya juga. Senang-senangkanlah daya akliyahmu. Jadi al-quwah al-akliyahnya dipestakan. Syukur-syukur bisa tiap hari. Kamu punya banyak fasilitas. Mumpung masih sempat. Karena mungkin besok kalau kamu sudah lulus, sudah punya anak, sudah tidak mungkin mikir filsafat lagi kan. Mikir piye carane golek duit, piye carane ngomong anak, piye carane mesti gitu terusan. Kalau sama istrimu juga nggak mungkin kamu diskusi, ayo kita diskusi Al-Kindi, itu raiso mesti.
Wis ndak mungkin. Jadi hari rayanya bukan di akal lagi, sudah hari raya yang lain. Maka sekarang mumpung masih sempat, ayo kita berhari raya. Akalnya dipakai. Terus ini hipotesisnya Al-Kindi menarik. Ia yang mengekang lidahnya justru akan memiliki banyak pendukung. Orang yang banyak omong itu biasanya pendukungnya lebih sedikit. Banyak omong biasanya identik dengan banyak salah. Dan orang yang banyak salah itu biasanya jarang orang yang mau deket-deket. Justru dengan banyak diam itu pendukungnya banyak. Gak usah kakean ngomong, tapi beraksilah yang bagus-bagus. Itu pendukungnya semakin banyak. Nah, itu bisa kamu pakai teori. Kadang-kadang kamu ngejar-ngejar cewek tiap hari nge-SMS, tiap hari Facebook, nggak respon-respon. Begitu kamu diem, dia yang ngomong mesti. Loh kan biasanya ngono kan. Begitu kamu diem, dia malah tanya, kok kamu jadi diem sih, kan mesti ngomong. Jadilah kamu bisa mancing. Kalau tiap hari kamu cerewet, ya mungkin dia malah sebel. Tapi coba kamu diem aja, malah bikin. Kadang-kadang orang diem itu kan menarik, kan apa? Misterius. Temanmu jadi penasaran, janjane karepe piye to cah iki. Ini kayak gimana ya modenya itu kalau kamu diam. Tapi kalau kamu cerewet, itu alamat sudah. Kayak orang perang itu loh. Ketika kamu cerewet, maka musuhmu ngerti semua rahasiamu. Tapi sementara yang diam itu dia pegang sendiri semua amunisinya. Maka Al-Kindi bilang, ini sebenarnya bagian etiknya. Dia bilang bahwa orang yang diam justru dia punya banyak pendukung. Makanya besok kalau kamu nyalek, nggak usah koar-koar. Diam aja tapi beraktivitas yang mantap secara sosial. Oke. Yang ketiga, ia yang jatuh cinta kepada hal-hal yang kelihatan saja akan ketemu dengan bencana. Kalau kamu terjebak dengan yang sensual, dengan yang hanya bisa diakses oleh indramu, kamu akan banyak ketipu dan kamu akan ketemu bencana. Maka jangan mudah percaya dengan yang kelihatan. Jangan jatuh cinta hanya pada yang kelihatan, baik pada fisik, baik pada, ya pokoknya yang kelihatan aja. Kalau kamu terjebak di yang kelihatan, bisa gawat. Kamu nyari pasangan yang cakepnya saja, fisik itu insya Allah tidak akan lama. Karena cakep itu tidak lama. Kalau jelek, awet. Loh iya kan, kalau jelek kan awet. Kalau cakep itu tidak lama, paling sudah tua itu wis jelek sudah. Kalau jelek kan mudanya jelek, tua tambah mantep. Terus yang ketiga, ia yang menghindar dari dunia tidak akan bisa ditundukkan oleh dunia. Kebalikannya, dia yang mendambakan dunia, maka dia akan dibuat letih oleh dunia. Itu nggak perlu tak jelasin, ini agak dalam, kamu mikir sendiri. Syukur-syukur bisa menjalankan. Karena kamu tak suruh mengejar dunia pun ya akan berat. Oke, kayak Ma'ruf Al-Karhi itu loh. Kalau dia sedang stres, dia bilang, ya dunya huri ghairi lakot tolak tuka salah satan. Ma'ruf Al-Karhi. Wahai dunia, godalah orang selain aku daripada kamu capek-capek goda aku. Kenapa? Karena aku sudah mentalakmu 3. Oh, itu kan bagus kan kalau kamu bisa bilang kayak gitu. Terserahlah kamu, dunia yang jenis apapun, jangan capek-capek goda aku. Godaan yang lain aja, kamu sudah tak talak 3 kok, nggak mungkin tak terima. Itu kalau makommu nyampe. Kalau nggak nyampe ya sudah, pelan-pelan aja ya. Yang penting iyalah kamu masih butuh dunia, cuma jangan jatuh cinta pada dunia. Jadikan dunia kendaraan saja yang kalau sewaktu-waktu kamu tinggal juga tidak eman. Jadi bukan tujuan. Dunia jadikan aja wasilah, bukan hoya. Kalau dunia jadi hoya, kamu akan ketemu bencana besok. Entah dalam wujud apa. Maka hati-hati. Yang ke selanjutnya, ia yang selalu bersyukur, maka musim seminya tidak akan bertemu musim gugur.
itu kan indah kata-katanya. Kalau kamu selalu bersyukur, selalu mensyukuri, menerima ridho dengan apapun kondisi yang terjadi padamu, maka tidak ada susah dalam hidupmu. Selalu musim semi. Ya kan? Wis, dalam itu kamu kejar sendiri aja, indah. Terus kebalikannya, ia yang selalu merasa kurang, yang selalu menuntut, maka kehinaannya akan selalu bertambah. Jadi kebalikannya kan, dia merasa selalu nuntut orang lain, selalu minta, selalu kurang, selalu marah-marah karena orang nggak memenuhi harapannya, maka sebenarnya dia sedang menambah kehinaannya sendiri. Hati-hati bagi tukang demo. Ya, kalau demo kan kamu selalu nuntut. Ya enggak apa-apa, jangan nuntut tapi unjuk rasa. Kalau nuntut itu kan minta-minta, jangan minta-minta, apalagi ke dunia. Satu-satunya yang boleh kamu mintai itu Tuhan. Tapi pada Tuhan pun jangan terlalu minta-minta, karena sebenarnya kamu dituntut untuk bersyukur. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kan gitu. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Kalau kamu punya motor satu, bersyukur motornya jadi dua. Kalau punya pacar satu, bersyukurlah. Jadi kalau kamu punya pacar, coba kamu tanya, kamu bersyukur nggak punya pacar aku? Nah, kalau dia bilang, oh iya aku bersyukur, berarti mau nyari lagi sebenarnya. Karena barang siapa bersyukur akan ditambah. Oke, ia yang disetir oleh ketamaan akan selalu dikejar-kejar oleh keinginan. Kalau kamu tamak, kalau kamu pingin ini, pingin itu, maka hidupmu tidak tenang karena kamu akan dikejar-kejar oleh keinginanmu sendiri. Kamu gelisah oleh keinginanmu sendiri. Terus, ia yang ditaklukkan oleh rasa marah, maka penyesalannya akan menimpa dirinya. Makanya banyak hadis Nabi yang bilang, kalau kamu sedang marah, redakanlah. Kalau kamu sedang berdiri, duduklah. Kalau kamu sedang duduk, berbaringlah. Ucapkan sesuatu, lakukan sesuatu kalau marahnya sudah hilang. Boleh kamu marah, tapi hati-hati jangan disetir oleh rasa marahmu. Karena kalau marah yang nyetir, biasanya kamu jadi nggak adil, kamu jadi zalim, bahkan merusak dirimu sendiri. Kalau kamu ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu dalam kondisi marah, maka penyesalan akhirnya yang menimpa dirimu. Dan yang terakhir, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Maka tidak banyak orang yang kerasan dekat dengan orang yang sombong. Hati-hati, kalau ada sedikit pun keangkuhan, sedikit pun kamu merasa tinggi, merasa besar, tidak akan ada orang yang dekat padamu. Bahkan Allah pun benci padamu. Baunya surga aja nggak dikasih ke kamu. Itu bagi orang-orang sombong. Iblis dari malaikat paling tinggi dijatuhkan jadi makhluk paling rendah karena sombong. Maka katanya Al-Kindi, kesombongan itu baunya lebih busuk dibandingkan bangkai. Oke, itu hikmah dari beberapa pemikirannya Al-Kindi, mulai yang filosofis sampai terakhir yang etis.